ya mendapatkan pengembangan diri ya, itu berasa sekali ya Bu ini pengembangan diri itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua untuk persiapan pensiun ya. Nah, bisnis ini memang bisa dijadikan untuk pensiun cerdas tadi ya Bu Winnie bilang ya. Betul sekali. Yang berikutnya adalah ini bisnis keluarga ya Bu Winnie ya. Betul. Jadi karena kan kita ingin nomor satu yang ingin dibahagiakan adalah keluarga inti kita ya Mbak ya. Jadi dengan begitu ya saya harus keluarga inti saya dulu yang merasakan manfaatnya begitu loh. Karena itulah saya menjoinkan suami dan anak, dan kebetulan alhamdulillah ibu saya juga. Jadi keluarga intilah yang saya pasang dahulu. Jadi mereka dahulu yang merasakan manfaatnya, kemudian kita juga bisa memberikan manfaat itu pada orang-orang lain di sekitar kita, seperti itu Mbak. Dolarnya juga saya dapat. Ini kan kita hidup di Indonesia ya Mbak ya, tapi kok dapatnya dolar gitu. Betul Bu Winnie. Atau fusion aja kan ya Bu Winnie ya. Betul. Income kepada kita US dollar ya Bu Winnie ya. Ya betul sekali. Ada lagi Bu Winnie? Terakhir mungkin Bu Winnie bisa sampaikan ini ya, buat yang baru nonton webinar nih, yang belum bergabung, mungkin ada input atau tips ya buat yang belum bergabung agar segera bergabung Bu Winnie. Jadi begini ya, percaya saja kepada barang bisnis, tapi yang bisa jadikan merasa hampir 2 bulan ini saya merasakan ada perkembangan diri saya. Saya juga mendapatkan sekolah bisnis di sini. Ini gratis loh Mbak, sekolah bisnis saya. Jadi saya hanya modal mungkin 70-80 ribu saja untuk pembelian buku. Tapi kalau di luar sana berapa puluh juta. Jadi saya rasa ini saya dapat sekolah bisnis, saya dapat memberikan manfaat yang besar untuk keluarga saya di masa depan. Saya juga bisa membahagiakan orang-orang. Jadi saya pikir kembali lagi lah kepada para pengundang, percaya saja kepada para pengundang Bapak dan Ibu, dan saya rasa langsung join aja. Saya pikir itulah adalah yang terbaik, begitulah Mbak Manda. Ya, insight ya, manfaat yang kami dapatkan ya. Semoga pengunjung webinar yang baru melihat ini bisa mendapat insight ya dari sharingnya Bu Winnie. Baik, Bu Winnie mohon izin untuk saya tutup kameranya. Ya, terima kasih Mbak Manda. Selamat malam. Selamat malam. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya, sharing dari Ibu Winnie ya. Walaupun belum sampai 2 bulan beliau bergabung, tapi sudah banyak manfaat ya yang beliau rasakan ya, karena memang bukan hanya uang Bapak Ibu yang kita dapatkan di sini. Uang dalam US dollar pasti kita dapatkan, tapi tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Winnie ya, pengembangan diri, masuk ke komunitas yang positif ya, dan ini adalah bisnis keluarga Bapak Ibu. Memang hasil yang kita dapatkan dari bisnis ini adalah untuk keluarga kita. Jadi kenapa tidak ajak semua keluarga kita untuk bergabung di bisnis ini. Baik, lanjut ke tamu luar biasa ya, yang kita semua tunggu-tunggu ya, Bapak Andre Winata. Beliau ini top leader, mentor favorit kita semua ya, yang sudah bergabung di bisnis ini ya. Di usia yang sangat muda, beliau berhasil mendapatkan pendapatan lebih dari 1 juta US dollar ya. Beliau ini bisa dilihat self-made millionaire. Baik, tanpa menunggu lebih lama, Pak Andre Winata, mohon izin apakah boleh saya buka? Oke, siap ya Pak ya. Banyak sekali. Ketemu ini. Nah, oke. Saya buka kameranya ya Pak. Ya, selamat malam Pak Andre. Ya, malam Bu Amanda.
Malam Pak Andre. Apa kabar Pak Andre? Ya, baik, sehat. Saya Pak Andre, lokasi saya di Jakarta Pak Andre. Ya, saya di Surabaya, Bu Amanda. Oh, di Surabaya. Ini benar-benar terima kasih ya Pak Andre ya atas nama The Achiever, atas waktunya Pak Andre untuk bisa berbagi ya, untuk sharing ya bersama kita ya Pak Andre. Silakan Pak Andre, tanpa berlama-lama. Namanya, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita semua sih yang sudah jadi member TF sudah tahu Pak Andre, tapi yang baru-baru nih. Ya. Silakan Pak Andre. Oke, selamat malam ya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih ya Bu Amanda, Pak Ardan, Pak Jo Astro juga ya yang mengundang di tim The Achiever ya. Ya. Luar biasa sekali ya Bu Amanda ini salah satu rising star ya di era online ini ya. Ya, jadi terima kasih Pak Andre, insya Allah. Amin. Iya. Jadi baru saja ya sebenarnya terlibat dengan Talk Vision ya Bu Amanda ya, belum lama tapi sudah jadi host dan presenternya ini sudah kayak udah kayak ya udah pengalaman sekali ya. Nah jadi tadi mungkin sebelum saya cerita Bapak Ibu semuanya, saya lihat tadi mungkin di kolom chat ya mungkin ada yang pertanyaan. Senang sekali sebenarnya kalau misalkan banyak pertanyaan ya, tapi memang karena webinar ini kita desain sangat singkat gitu ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan tentunya kan nggak selesai. Jadi memang webinar ini mungkin informasinya kan cuma 50% saja gitu ya. Jadi untuk tahu 50%-nya secara lengkap dan segala macam tentunya nanti akan dibikinin link khusus ya, private sharing mungkin untuk bisa bertanya atau diskusi lebih lanjut. Karena webinar ini kan tujuannya kan sebenarnya edukasi ya, edukasi awal saja tentang sebuah konsep baru yang pertama satu-satunya di dunia, di mana di era digital ini yang selama ini kita ini hanya jadi pengguna saja gitu ya. Nah, cuman di sini kita punya kesempatan bukan hanya jadi pengguna, tetapi kita bisa jadi produsennya di era digital. Jadi kalau memang secara konsep dan secara produk memang kita ini yang pertama dan satu-satunya ya yang model begini. Jadi kalau memang banyak yang belum dipahamin itu adalah hal yang wajar ya. Jadi karena ini pun juga 50% di awal. Jadi nanti mungkin tadi yang bertanya bisa ini ya, diskusi lebih lanjut, masalah nanti keputusan itu terserah, yang penting kita edukasi udah terima informasinya 100%. Gitu ya kira-kira. Mungkin tadi saya lihat ada beberapa yang bertanya ya di kolom chat. Makasih Pak Andre, terima kasih buat klarifikasinya. Ya, mungkin kita mulai ya. Saya mungkin sharing aja malam hari ini. Sharing saya bermanfaat, yakin maupun, tapi saya dan mungkin bisa bermanfaat. Tapi saya yang namanya bisnis ini kan cocok-cocokan. Mungkin dengan Anda atau ini juga nanti Anda bisa tanyakan kepada pengguna Anda. Tapi kalau nggak cocok juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak cocok juga nggak ada masalah Bapak Ibu semuanya. Karena kita bukan mau jualan atau meyakinkan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, nama saya Andre, latar belakang saya tadi sarjana akuntansi Bapak Ibu ya. Jadi usia saya tahun ini 33 tahun. Saya terlibat di Talk Vision sudah 9 tahun yang lalu. Jadi 9 tahun lalu ya, tahun 2012 itu ceritanya baru lulus kuliah. Nah, cuman saya tuh ingat sekali waktu kuliah semester 2 saya sudah nggak minta uang ya dari orang tua, karena dalam tanda petik dicuci otak saya, Bu Amanda, sejak kuliah ya sama teman saya waktu kuliah, sekarang jadi mentor saya, bukan hanya mentor ya, jadi betul-betul bukan hanya partner bisnis, tapi sudah seperti keluarga juga, Pak Marcel Halim ya, itu teman saya dari kuliah, dicuci otak bahwa kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus tunggu usia yang lama gitu maksudnya sukses. Karena dibilang bahwa kita tuh bisa menunggu kapan kita sukses, tapi kan orang tua belum tentu bisa menunggu gitu. Jadi kamu mau nggak sih, orang tua tuh biasa punya impian dikubur dalam-dalam untuk memberikan terbaik untuk anaknya. Nah, kamu mau nggak jadi anak yang bukan minta dari orang tua, tapi mewujudkan impian orang tua. Nah, karena itu saya semester 2 saya sudah nggak mau minta duit orang tua ya, berusaha apapun yang bisa
saya lakukan ya, berbagai macam lah, mungkin zaman dulu ikut IO, mungkin jual produk kesehatan, ya ikut MLM dan segala macam. Pernah dilakukan ya sejak kuliah. Cuman pribadi waktu saya ketemu Talk Vision itu baru lulus kuliah, saya itu adalah orang yang trauma sama MLM sebenarnya, Bu Amanda. Karena sudah pernah kurang lebih 5 tahun jual produk kesehatan, nggak untung, tapi uangnya malah minus untuk stok produk. Jadi banyak sekali orang yang mungkin trauma atau negatif ya terhadap multi level segala macam, karena biasanya memang harus ada targetnya, kalau nggak tercapai kan harus stok produk gitu kan. Nah, itu yang buat trauma gitu loh. Makanya waktu ketemu di Talk Vision kan beda, itu pertama bedanya. Nah, tapi waktu saya itu walaupun trauma, walaupun saya itu tidak terlalu paham, cuman saya itu waktu kuliah pernah baca buku dibilang bahwa orang yang terlibat di dunia digital katanya hidupnya itu bakal kayak langit dan bumi gitu. Nah, jadi waktu saya dilihat tentang Talk Vision, waktu itu produknya nggak bisa dipakai karena kan internetnya masih jelek banget gitu ya, waktu 9 tahun lalu itu jelek banget. Iya, itu ya, 2012 itu. Ya mungkin 2G ke 3G lah ya ke sana. Terus orang itu nggak ngerti tentang digital, jadi bilang ini produknya apa gitu kan. Ini produknya digital, kok harusnya itu kan ada fisiknya, ada barangnya. Orang kan belum kayak sekarang, orang ngerti Gojek, orang ngerti Tokopedia. Zaman dulu kan orang nggak ngerti gitu. Nah, jadi saya waktu itu tuh hanya berpikir bahwa saya berusaha melihat bukan dari kacamata pembeli, bukan dari kacamata user, tetapi saya melihat dari kacamata entrepreneur gitu ya, pengusaha. Kalau seorang pengusaha itu kan tidak melihat produk itu dia pakai sendiri, tapi dia melihat bagaimana merubah produk itu jadi peluang gitu. Katanya pengusaha itu bisa melihat masalah jadi peluang. Kalau orang biasa katanya melihat peluang itu jadi masalah gitu maksudnya. Sebentar Pak Andre, ini ada Ibu Inga, yang lain apakah bisa mendengar suara Pak Andre dengan jelas? Jelas ya, Bu Inga bisa di-refresh ya, atau keluar dan masuk lagi dengan link yang sama ya. Oke, silakan Pak Andre dilanjutkan. Ya, oke. Jadi waktu itu saya cuma berpikir begini, bahwa ketika saya mau bergabung, saya kan nggak ada dana juga karena kan belum pernah bekerja gitu ya. Ya saya utang baik, jadi saya berutang juga untuk gabung gitu. Tetapi saya tuh berpikir ketika saya bergabung $2.000, saya itu bukan beli bensinnya, tapi saya buka pom bensinnya, kan gitu istilahnya. Ya kan, bukan jadi user ya. Saya bukan beli handphonenya, tetapi seperti punya toko handphonenya. Nah, kebanyakan orang itu kalau mengeluarkan sesuatu, mereka selalu pikir aku bisa pakai apa enggak barang ini. Kan seperti itu. Kalau enggak, aku enggak bisa pakai, orang enggak mau keluar gitu. Saya baca itu tidak salah, tetapi atau pembeli. Karena memang di dunia ini lebih banyak orang suka beli daripada suka jual. Kan begitu. Tapi saya lihat entrepreneur itu hanya 10%. Walaupun yang isi bensin Pertamina itu lebih banyak, tapi kalau saya buka misalkan Shell contohnya, saya cuma dapat 10%, 20% dari market pasar aja, saya tetap bisa terima loh. Ya kan? Kenapa? Karena saya melihatnya dari mindset entrepreneur. Nah, jadi saya waktu itu dalam dunia kan tidak ada 100%. Ada yang pakai Telkomsel berapa persen, tetap ada XL, tetap ada Smartfren. Mungkin Smartfren cuma 5% atau 10% aja, tetapi kalau saya yang punya, saya pun pasti dapatkan hasil yang banyak gitu maksudnya. Jadi ini sama sebenarnya. Kalau dibilang apakah produk kita sempurna, saya yakin produk nggak ada yang sempurna lah, plus minus pasti gitu ya. Nah, tetapi saya berpikir waktu itu sih belum ada video conference gitu ya. Waktu itu kita cuma berpikir bahwa di era 4G itu yang akan sangat booming itu adalah video dan digital. Nah, karena keyakinan itu akhirnya saya bergabung ya waktu itu. Karena peluang selalu datang waktu keadaan nggak sempurna. Karena kalau sudah sempurna kan namanya bukan peluang gitu. Nah, singkat cerita, keputusan kecil waktu itu, ya kan, itu yang membuat hidup saya berubah total. Jadi saya dulu punya impian itu kepengen menikah, punya rumah, itu nggak minta uang dari orang tua, terus bisa ajak orang tua jalan-jalan ke luar negeri. Papa saya ulang tahun saya bisa belikan mobil gitu ya, terus saya bisa pokoknya minimal saya dulu itu mandiri lah, nggak ngasih orang tua, yang penting saya tuh nggak ngerepotin orang tua. Itu mimpi saya pertama gitu. Dan ya saya bersyukur
lewat Talk Vision 3 tahun hidup saya berubah total. Ya, jadi 3 tahun ini mungkin bukan bermaksud untuk sombong atau pamer, enggak, tapi saya cuman beruntung ada di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat waktu itu, dan saya mengambil tindakan gitu ya. Dan Talk Vision waktu itu mungkin yang bergabung persentasenya dikit banget sih. Dari yang saya ceritain 10 orang mungkin 1-2 orang aja. Karena yang saya ceritain kan masa depan, Bu Amanda. Maksudnya belum terjadi gitu loh. Dipakai ya, proyek Iya. belum. Betul, hanya 10% orang saja yang bisa melihat ke depan. Pak Andre ya, visi yang diinikan. Iya, benar. Jadi ibarat tanah itu kayak belum ada jalannya gitu loh. Mau nggak beli tanah belum ada jalannya, kan seperti itu. Hanya 10% memang yang bisa melihat masa depan. Dan hal itu tuh berubah total gitu ya. Maksudnya impian saya terwujud semua lewat Talk Vision. Apakah Talk Vision sempurna? Enggak sih. Maksudnya tiap pekerjaan pasti ada plus minusnya gitu loh. Apa ya? Digital, nah, saya coding nggak bisa, modal kayak konglomerat itu ratusan miliar untuk invest di digital nggak punya gitu kan. Nah kalau saya nggak ikut Talk Vision, saya pasti akan jadi user forever. Iya. Iya kan, 5 tahun lalu saya user, hari ini user, mungkin 5 tahun ke depan saya user juga gitu maksudnya. Ya kan, makanya saya bersyukur banget sih keputusan kecil 9 tahun lalu itu yang merubah hidup saya. Nah, mungkin itu di slide itu ya. Nah, tapi bukan ini yang saya kepengen cerita malam hari ini, Bapak Ibu, karena itu udah dulu. Nah, mungkin bisa next mungkin. Ya. Nah, ini yang saya kepengen cerita sebenarnya sama Bapak Ibu semuanya malam hari ini adalah hari ini Anda itu beruntung sebenarnya karena kita ini adalah the all new Talk Vision. Kalau saya sebut tuh Talk Vision 2.0 gitu. Ya kan. Ini Talk Vision yang betul-betul berbeda dibandingkan saya tahun 2012 dulu. Bu Amanda. Karena apa nanti saya ceritain, tetapi yang pasti ini sekarang adalah Talk Vision yang betul-betul dikerjakan 100% online. Jadi kita ini bisa jadi seorang entrepreneur digital di dunia digital ini. Kan di dunia digital kalau kita mau jadi entrepreneur kan tadi pilihannya cuma 2 itu. Kalau nggak coding, investor. Lah kalau nggak kayak gitu, ya udah mau bagusan produk yang manapun kita nggak bisa jadi entrepreneurnya istilahnya gitu maksudnya. Hanya beli bensinnya aja nggak punya pom bensinnya gitu loh maksudnya. Banyak sekali perbedaannya, tapi salah satu yang paling mencolok adalah ini 100% dikerjakan secara online. Seperti itu. Nah, kayak apa sih 100% online? Mungkin bisa di next mungkin, Pak Amanda. Ini adalah konsep pertama di dunia menggabungkan ya dan ekonomi sharing dan luar biasa. Nah, perlu digital. Sumber income baru, ya kan? Tanpa gini, kalau kita kepingin punya sumber income baru, tentunya kita harus sewa karyawan, harus kirim barang, paling waktu yang kita investasikan itu harus banyak gitu, maksudnya. Ya kan, kalau kita ingin bangun, tetapi konsepnya kita ini cocok, tidak semua cocok untuk income baru, nggak mau repot, gitu. Pokoknya di rumah aja, 1 jam aja per hari, ya kan? Nggak usah sewa tempat, nggak usah kirim barang, nggak usah pintar ngomong, karena setiap hari ada webinar seperti ini yang akan membantu untuk menjelaskan seperti itu, ya kan? Nah, itu 100% dikerjakan di rumah. Jadi ternyata itu bukan seberapa banyak uang yang kita dapatkan, tetapi bagaimana cara kita dapatkan uang. Karena ternyata tujuan orang pertama itu bukan uang. Kalau orang mau nggak dapat 100 juta 1 bulan, tetapi dikurung di hutan selama 6 bulan nggak ketemu keluarga, atau 50 juta separuhnya, tapi dari rumah bisa kumpul keluarga. Dari rumah. Orang lebih memilih itu dari rumah loh ternyata. Tujuannya itu bukan uang loh. Ya kan? Nah, coba bayangkan Bapak Ibu semuanya. Kalau hari ini Anda menghasilkan dari luar rumah, itu nggak ada yang salah. Tetapi dari luar rumah Anda menghasilkan, di rumah juga bisa hasilkan. Selama ini kan menghasilkannya waktu keluar rumah. Kalau dulu laki-laki kalau di rumah aja itu malas katanya. Iya. Iya kan? Nah,
Tetapi zaman sekarang itu ternyata orang bisa hasilkan uang dari rumah, bahkan disangka babi ngepet katanya berita kemarin. Iya kan? Karena ini adalah dunia baru gitu maksudnya. Ya, dunia baru yang banyak orang itu banyak yang nggak paham, dan itu adalah hal yang wajar gitu loh maksudnya, ya kan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau buat saya pribadi, saya nggak tahu dengan Anda, tetapi kalau Anda itu lagi mencari solusi, kepingin melipat gandakan income, misalkan nih dari kantor Anda dapat 10 juta, kalau dari rumah dapat 10 juta lagi, kenapa enggak? Yes. Betul nggak? Iya kan? Kalau Anda mungkin sudah punya 3 sumber income, Anda pakai 1 jam per hari, lalu Anda bangun asetnya, setahun tadi bisa ketambahan 10 miliar atau 1 miliar, kenapa enggak? Betul nggak gitu loh maksud saya. Jadi apakah ini cocok, saya nggak tahu, karena namanya bisnis itu pasti ada potensi dan ada risikonya yang Anda harus hitung gitu loh maksudnya, ya kan. Jadi ya kalau menurut saya sih resikonya itu kan kecil banget gitu ya, cuman 30 juta sekian gitu loh maksudnya. Nah, tetapi apakah itu besar atau kecil ya tergantung sudut pandang Anda, dari sudut pandang user tadi atau jadi sudut pandang entrepreneur gitu loh maksudnya, ya kan. Jadi sudut pandang itu penting sekali sih kalau Tanya kayak orang pakai kacamata. Kalau orang sudah pakai kacamata hitam, semuanya itu kelihatan hitam biasanya. Jadi orang kalau sudah pakai sudut pandang pesimis, negatif atau user, semuanya akan kelihatan susah gitu. Tetapi hari ini kalau Anda lihat pakai sudut pandang peluang, di tengah banyak ketidaksempurnaan, pasti akan Anda tuh lihat peluangnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang pertama ya Bapak Ibu semuanya, yang saya cerita bahwa ini maksud saya gini, nggak gampang loh orang itu bisa punya sumber income baru dari rumah aja, betul nggak Bu Amanda? Betul. Ya kan. Nah maksud saya mungkin orang bisa mungkin catering, mungkin buka jual kue mungkin, ya kan, atau mungkin dropship atau segala macam, jadi YouTuber, itu contoh-contoh yang lain. Tetapi nggak ada yang 1 jam per hari, nggak perlu kirim barang, ya kan, terus nggak perlu stok barang, itu nggak ada menurut saya loh ya, dan bisa potensi global gitu loh. Kita ini the one and only di dunia, satu-satunya dan yang pertama konsep entrepreneur digital dari rumah, skalanya itu global, itu sih. Nah, oke. Cuman saya itu pas ada di timing yang tepat, persis kayak quote-nya ini, 2 orang ini. Jadi yang pertama ini Rekrop, kita berada di tempat yang tepat, menyadari kita ambil action. Nah, kalau Bill Gates, dia untung berada di tempat, banyak orang juga mengambil action. Ya. Itu tuh bersyukurnya saya bahwa digital akan besar. Saya bisa coding, enggak, dan saya mentidakkan. Ya, kalau kita bergabung itu 50% gagal kan kayak gitu. Nah, kalau 100% udah pasti maksudnya. Probabilitasnya kan kayak gitu sebenarnya gitu loh. Ya. Kalau saya gabung apakah pasti berhasil? Enggak sih. 50% gabung bisa sukses, 50% bisa gagal. Tetapi kalau enggak, udah pasti kan nggak dapat apa-apa gitu loh maksudnya. Sama kayak misalkan dari satu bank BCA misalkan gitu, ada undian mobil Fortuner 1 gitu. Gimana syaratnya? Harus punya tabungan di BCA. Ya, langkah pertama kan kita harus punya tabungan dulu gitu kan. Nah, kita punya tabungan aja bisa berhasil, bisa gagal kan kayak gitu, Bu Amanda, ya kan. Tetapi kalau nggak punya tabungan di sana, udah pasti nggak ada kesempatan dapat gitu loh maksudnya, ya kan. Nah, ngomong-ngomong Bang, Bu Amanda ini bukan orang sembarangan loh Bapak Ibu semuanya ya. Salah satu pemilik satu bank loh Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti iya, sama keluarga Anda harus dengerin testimoninya juga loh nanti. Jadi maksud saya gini, resiko terburuk di Talk Vision itu $2.000. Anda bisa pakai produknya, berlaku seumur hidup ID-nya, ya kan. Nah, kadang itu orang itu takut, tetapi dia itu nggak tahu apa yang ditakutkan sebetulnya.
Bu Amanda. Ya kan, mereka takut gabung Talk Vision, tapi alasannya kenapa takut? Nggak tahu. Pokoknya takut aja gitu loh maksudnya. Kayak keluarin 300 juta atau 3 miliar gitu loh maksudnya. Iya. Ya kan. Nah, resiko paling jeleknya itu apa sih? $2.000, 30 juta sekian. Kalau boleh ngomong jelek, ya 30 juta itu pasti keluar juga kan gitu loh maksudnya dalam waktu 5 tahun. Tapi kan nggak jadi apa-apa gitu loh maksudnya. Ya Iya. kan? Nah, itu kan kayak diem ditembak, lari juga ditembak. Kalau lari mungkin lolos, kalau diem udah pasti nggak lolos. Kan mendingan lari gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, 30 juta disimpan nggak jadi apa-apa. Ditaruh deposito, ya mungkin nggak jadi apa-apa juga. Ya kan? Dikit sekali, Nah, itu, Pak. Ditaruh deposito tempat saya, aduh. Iya, gitu loh. Jadi kadang itu orang tuh menakutkan sesuatu, saya bilang bingung. Nyekolahin anak aja modal lebih dari 30 juta yang belum pasti sukses aja orang nggak mikir kok. Iya. Iya kan, gitu. Ya, mungkin bisa next mungkin Bu Amanda. Terlalu beberapa fakta ya. Anda bisa pertimbangkan sendiri. Ini ada satu fakta. Ini bukan Talk Vision yang bikin fakta. Anda cari di internet. Jadi video conference 5 tahun dari sekarang itu billion 7. Diprediksi minimal 1 miliar